Shalom, selamat pagi rekan-rekan pemuda. Kembali lagi kita bersama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan di hari ini, Rabu 4 Mei 2022. Sebelum kita bersama membaca mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, atas berkat penyertaan dan perlindungan-Mu yang boleh Engkau berikan kepada setiap kami Tuhan dari tadi malam hingga di hari yang baru ini ya Tuhan. Terima kasih untuk perkenanan-Mu, kami boleh berada di hari yang baru dengan keadaan yang baik tanpa kurang suatu apapun ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau mau memberikan kami Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kami boleh dapat benar-benar mengerti apa yang Engkau maksudkan kepada kami, dan kami pun dapat dengan setia melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami, sebagai bentuk kesaksian kami, dan kami mau senantiasa memuliakan nama-Mu ya Tuhan melalui kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, inilah doa kami yang jauh daripada sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan kita pada hari ini terambil dari Rut pasal 2 ayat 1-10. Rut pasal 2 ayat 1-10 yang menyatakan, Rut bertemu dengan Boaz. Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek, namanya Boaz. Maka Rut, perempuan Moab itu, berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan sahut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Pergilah ia, lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boaz, yang berasal dari kaum Elimelek. Lalu datanglah Boaz dari Betlehem. Ia berkata kepada penyabit-penyabit itu, Tuhan kiranya menyertai kamu. Jawab mereka kepadanya, Tuhan kiranya memberkati tuan. Lalu kata Boaz kepada bujangnya yang mengawasi penyabit-penyabit itu, dari manakah perempuan ini? Bujang yang mengawasi penyabit-penyabit itu menjawab, dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab. Tadi ia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang, dan seketika pun ia tidak berhenti. Sesudah itu berkatalah Boaz kepada Rut, dengarlah dahulu anakku, tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain, dan tidak usah juga engkau pergi dari sini. Tetapi tetaplah dekat pengerja-pengerjaku perempuan. Lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu. Ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang, sebab aku telah memesankan kepada pengerja-pengerja lelaki, jangan mengganggu engkau. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang dicedok oleh pengerja-pengerja itu. Lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu, sehingga Tuhan memperhatikan aku, padahal aku ini seorang asing? Demikian pembacaan Alkitab. Renungan kita pada pagi hari ini berjudul Memimpin dengan Belas Kasih. Mark Rutte, Perdana Menteri Belanda, tak sengaja menumpahkan kopi saat hendak melewati pintu keamanan menuju kantornya di gedung parlemen. Seorang petugas kebersihan segera menghampiri tumpahan kopi untuk segera mengepelnya. Namun Ruth mengatakan kepada petugas tersebut, tumpahan itu adalah kesalahannya. Lalu ia meminjam alat pengepel dan mengepel sendiri tumpahan kopi itu hingga bersih. Melihat hal itu, para petugas kebersihan lainnya terharu dan mendatangi Ruth serta memberi sorakan dan tepuk tangan atas kepedulian dan kerendahan hati sang Perdana Menteri. Seperti sang Perdana Menteri yang peduli terhadap karyawannya, Boaz pun melakukan hal yang sama. Ketika datang menjumpai para penyabit,
Boas menyapa dengan salam berkat yang sangat ramah. Bahkan Boas mempedulikan orang-orang kecil yang mengumpulkan jelai di belakang para pekerjanya. Di antaranya adalah Ruth. Ia mencari informasi tentang kondisi Ruth dan mendapati bahwa ia dari bangsa lain, namun bekerja untuk menopang mertuanya. Boas pun menaruh belas kasihan kepada Ruth dan memberikan perhatian kepadanya. Jelai yang akan dia ambil akan disiapkan para pekerja Boas. Ia akan dilindungi dan diberi minum. Dalam hidup dan pelayanan, kita bisa diberi tanggung jawab sebagai pemimpin. Namun terkadang kita lupa diri ketika menjadi pemimpin. Menjadi tinggi hati, kaku terhadap sistem penata layanan, sehingga tak jarang terjadi penurunan rasa peduli terhadap kesusahan sesama. Apabila saat ini kita adalah pemimpin, milikilah kepekaan dan kepedulian terhadap masalah yang dialami oleh rekan sepelayanan atau rekan kerja. Sebab kesuksesan pemimpin tergantung kerjasama yang baik dengan rekan kerja. Pelayanan adalah tentang relasi kasih. Karenanya, seorang pelayan hendaknya menjalin komunikasi dengan baik dan membangun hubungan yang penuh kepedulian. Demikian rekan-rekan renungan kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih atas firman-Mu yang baru saja boleh kami dengarkan Tuhan. Kiranya firman-Mu ini tidak hanya lewat begitu saja, namun dapat benar-benar kami mengerti dan lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Biarlah ketika kami diberi suatu kepercayaan dalam pelayanan, kami boleh menjalankannya dengan memiliki kerendahan hati dan tetap memiliki belas kasihan ya Tuhan, serta kepedulian bagi orang-orang di sekitar kami ya Tuhan. Bimbing dan tuntun kami Tuhan agar senantiasa bertumbuh di dalam-Mu ya Tuhan. Bila sebentar kami mau memulai aktivitas kami hari ini, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin.